sampai selamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebagaimana lagu pujian yang kami naikkan, bahwa Engkau memperhatikan kami sampai masa tua kami, Engkau menggendong kami sampai selama-lamanya. Demikian kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu itu akan kami alami, akan kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua, guru-guru yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam, selamat siang, Mr. Ernest, Bapak Ibu guru, senior-senior saya yang ada di sekolah ini. Ya, tentu saja ada semua senior-senior saya, karena saya baru masuk belum lama ini. Iya, minta tolong Ibu Vivi untuk filenya. Yang tadi sudah kami siapkan. Hari ini dengan saya sharing firman Tuhan, saya lebih suka menyampaikan sharing, bukan khotbah, karena Tuhan membawa saya itu melalui kesaksian demi kesaksian, jadi saya sebagai sharing. Hari ini saya sharing firman Tuhan, saya berjudul Kebaikan Tuhan, yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ya, bisa disiapkan Mazmur 23 ayat 6. Atau baca dari sini supaya sama-sama bisa kita ikuti. Mazmur 23 ayat 6. Tentu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita dari kecil yang Kristen sejak lahir, kita pasti akrab Mazmur 23. Dan kita sudah hafal ayat demi ayat, terutama ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Tapi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 23 ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kebajikan dan murah belaka seumur hidupku, dan aku akan diam firman Tuhan sepanjang masa. Ya, saya juga menemukan terjemahan yang menarik dari King James Version. Nah, tapi saya menemukan yang menarik, cuma saya tidak percaya diri membacakannya. Saya tak tahu Pak Agung bahasa Inggris. Bacakan Pak, bahasa Inggrisnya ini Pak. Kelihatan? Yang tadi? Ya, ini di bawahnya. Kelihatan Pak? Monggo Pak, yang bawah. Iya, luar biasa. Saya nggak percaya diri membacanya. Saya kalau di gereja yang saya nyampaikan firman Tuhan di hadapan anak-anak STT, saya berani. Mereka STH pasti belajarnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Berani saya kalau baca bahasa Inggris, tapi di sini ada guru bahasa Inggris. Enggak berani saya ngomong bahasa Inggris. Iya. Di terjemahan King James dikatakan goodness, yaitu kebaikan. Surely goodness, ya. Surely artinya sudah pasti, sungguh pasti. Di poin berikutnya. Surely itu disebutkan sungguh pasti, sudah tidak dapat dilakukan lagi itu. Surely, bahwa sudah pasti Tuhan itu baik, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Sehingga kata kebajikan itu sebenarnya sinonim dengan kebaikan, goodness. Surely, bahwa Tuhan itu sangat baik, itu sudah pasti. Wis tak bisa diragukan lagi. Jadi kalau ada yang berkata, kok saya ngalami gini ya, Tuhan itu katanya baik. Alah, itu kamu itu salah. Tuhan itu pasti baik. Soalnya dikatakan di firman Tuhan, surely. Kalau di bahasa Indonesia kan langsung kebajikan dan kemurahan. Tapi di bahasa Inggris ditekankan, sungguh pasti, surely, bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Tadi dikatakan sungguh pasti, sudah pasti. Bahkan saya bisa mengatakan tidak dapat dilakukan lagi. Hal ini mengandung pengertian, saya simpulkan bahwa sangat yakin, pasti, dan tidak bisa dilakukan lagi bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup. Amin. Nah, ini harus kita tanamkan dulu di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita setiap hari bahwa Tuhan itu baik. Wis tak ada tandingannya. Itu yang harus kita ingat. Orang ngomong apapun, aku kok gini. Oke, Tuhan itu baik. Kemudian saya mau sharingkan bahwa kebaikan itu mengandung 3 pengertian, 3 hal yang kita pelajari.
Yang pertama, bahwa kebaikan itu sifatnya Tuhan yang tidak bisa dilakukan lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sangat pasti kebaikan itu sifatnya Tuhan. Itu sudah sifatnya Tuhan. Pokoknya Tuhan itu baik. Sama seperti kalau kita cari pasangan dulu kan, atau cari jodoh dulu, kita mesti pokoknya orangnya baik. Misalkan ketemu laki-laki, gimana sifatnya? Baik. Yang perempuan baik. Tapi baiknya bagaimana? Pokoknya baik. Ini juga kebaikan adalah sifatnya Tuhan yang tidak bisa dilakukan lagi. Contohnya apa? Kita sering menyanyikan kebaikan Tuhan. Ada banyak lagu pujian yang menyatakan kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu kan kebaikan Tuhan. Terus apalagi lagu yang lama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu bahwa Tuhan itu sifatnya baik. Atau apalagi lagu-lagu yang menyebutkan bahwa Tuhan itu baik. Jebut Chandra ada lagu Engkau baik, ramah itu, bahwa sebenarnya kebaikan adalah sifatnya Tuhan yang alamiah yang tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian di Mazmur 145:9 dikatakan Tuhan itu baik pada semua orang, siapa saja, besar kecil, tua muda, kalangan apapun. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu baik pada semua orang. Kalau Anda tahu di Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, kalau imam-imam itu masuk ke dalam bait suci menyelenggarakan ibadah, ada satu nyanyian yang seringkali diulang-ulang, bahkan di kitab Mazmur itu juga beberapa kali disampaikan, yaitu ketika para imam di bait suci ketika masuk, mereka menyanyikan satu lagu atau satu nyanyian atau satu kalimat berulang-ulang. Satu orang berkata, sebab Tuhan itu baik. Kemudian yang lain menyaut, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setianya. Itu ada di Mazmur 106 itu saut-sautan, ada kalimat yang di depan menjorok, terus ada yang menjorok agak ke tengah, itu bersaut-sautan sebenarnya. Jadi satu orang berkata, sebab Tuhan itu baik. Yang lain menyaut, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setianya. Jadi para imam di bait suci ketika mereka masuk beribadah, mereka menyampaikan Tuhan itu baik. Tidak menyampaikan keluar, tidak menyampaikan Tuhan hari ini beras saya habis, Tuhan bagaimana Tuhan makanan. Tidak, tapi mereka sebab Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama yang kita pelajari mengenai kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Dia setia, dia ajaib, dia memang membuat mujizat. Tapi kesimpulan bisa kita tanamkan dalam hati dan hidup kita bahwa kebaikan itu sifatnya Tuhan yang tidak bisa dilakukan lagi. Pembelajaran yang kedua yang bisa kita ikuti dari apa yang dimaksudkan kebaikan Tuhan. Lain yang bedanya yang tidak menyenangkan, yang mungkin jauh dari pemikiran manusia pada umumnya. Sebenarnya kebaikan Tuhan itu tidak sama seperti pandangan manusia. Kalau kebaikan dalam pandangan manusia itu, kalau saya tuliskan, semuanya mulus, lancar, hidupnya makmur. Bahkan saya tambahkan, orang Jawa mau gemari palot jinawi. Maksudnya apa? Oh, kalau saya naik pangkat, berarti Tuhan itu baik. Oh, kalau gaji saya naik, oh Tuhan itu baik. Oh, kalau dagangan saya laris, berarti Tuhan itu baik. Oh, kalau saya dapat uang, berarti Tuhan itu baik. Oh, kalau apalagi saya dapat arisan, oh Tuhan itu baik. Oh, kalau saya dapat sembuh, oh Tuhan itu baik. Bahkan kemari Pak itu apa? Situasinya makmur, tenang, adem, semir-semir, sepoi-sepoi, wah Tuhan itu baik. Bahkan orang Jawa punya istilah yang bagus, tenguk-tenguk nemu getuk, wah itu Tuhan itu baik berarti. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kebaikan Tuhan justru bisa kita lihat setelah melewati berbagai proses yang tidak menyenangkan, dan kita pada akhirnya mengalami kemenangan. Di situ sebenarnya terletak kebaikan Tuhan. Bukan ketika semuanya aman-aman saja. Satu kali ada, ya kami ini kan juga melayani orang-orang dalam banyak masalah, dalam banyak pergumulan. Satu kali ada yang minta tolong doakan saya supaya saya sehat, keluarga kami baik-baik saja, pangkat saya naik, jabatan saya naik, gaji saya tercukupi untuk keluarga dan sebagainya. Loh, ya saya ngomong, kalau semuanya baik-baik, aman-aman, apa yang perlu didoakan? Tapi justru ketika kita mengalami situasi tidak baik, situasi-situasi yang tidak menyenangkan, mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami tertindas, mungkin mengalami dikecewakan, mungkin mengalami direndahkan orang lain, mungkin mengalami apa lagi?
kegagalan demi kegagalan, mungkin mengalami situasi keuangan yang tidak menentu atau mengalami situasi tertentu yang menurut kita ini menyakitkan dalam hidup saya. Ketika kita datang pada Tuhan dan Tuhan menolong, di situ kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Bukan ketika situasi datar, bukan ketika situasi aman-aman saja. Saya seringkali ketika melayani sharing ke teman-teman, ke orang-orang lain, saya sampaikan bahwa kalau hidup kita ini ada masalah, itu berarti bahwa tanda ini bahwa Tuhan itu sedang menguji kita. Karena apa? Kapal tidak akan melewati air yang tenang, tidak akan melewati sungai yang teduh atau lautan yang tanpa gelombang. Bahkan saya bisa ngomong gini ke teman-teman, ada satu lagu sekolah dulu yang harus dikoreksi, yang harus direvisi. Loh, lagu apa Pak? Mungkin kita semua tahu lagu ini mulai kecil sampai dewasa mungkin sering dinyanyikan. Lagu apa ya? Ku dayung-dayung terus ada bagian ini, melewati angin ribut dan gelombang yang terjal, tapi perahu tak pernah oleng. Saya kasih tahu, perahu yang tidak pernah oleng nggak ada di museum. Bisa datang ke Museum Angkatan Laut. Saya pernah mengantar siswa ke sana, ke Bumi Moro sana, Museum Angkatan Laut. Ada kapal yang dia tetap bertahan, tidak kena apa-apa. Ya kan ada di museum Angkatan Laut. Dan itu perahu yang tidak pernah. Maka mereka menjalani kehidupan meskipun ada Yesus, apa hidup kita aman-aman saja? Tidak. Karena itulah perlu diganti. Jadi kita perlu mengalami situasi yang tidak menyenangkan, proses demi proses dari sana sini, melewati gelombang-gelombang yang tidak menyenangkan, gelombang laut yang membuat kita bergoyang-goyang. Tapi kita bersama dengan Tuhan Yesus sampai tujuan akhir, finish dengan baik. Amin. Nah, cuma aman-aman, diam-diam, nggak pernah oleng, terus nggak usah berlayar, diam-diam aja, tenang-tenang aja. Mazmur 23 dituliskan oleh Daud, kebaikan Tuhan selalu melewati lembah kekelaman dan lawan. Apa maksudnya ayat 4 kan? Mungkin kita masih ingat melewati lembah kekelaman, atau bahkan di dalam bahasa Inggris itu dituliskan juga melewati lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Terus ayat 5 juga, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya dia harus melewati banyak hal yang tidak menyenangkan. Lawan mungkin orang-orang baik yang buat kita, ya mungkin kita tidak boleh memang punya musuh, tapi ada orang-orang tertentu yang menurut kita, waduh kok ingin jengkelkan hati saya, ini kok menyakitkan hati saya, ini kok membuat saya itu tidak enak dalam ngapa-ngapain, mau gini kok nggak enak, mau gini kok rasanya itu mengecewakan. Aduh, omongan dia itu nah, itu omongan yang dia sampaikan kok membuat hati saya nggak menyenangkan. Itu adalah yang saya sebut dalam tanda kutip lawan, lembah kekelaman, situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang nggak enak, dan kita perlu mengalami itu sampai akhirnya ditulis sampai tujuan di ayat 6 itu bahwa kebaikan atau kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti. Jadi prosesnya ada di ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai ayat yang ke-6. Daud berani berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidupku. Ini adalah perjalanan kehidupan kita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Bahwa yang pertama sekali lagi kebaikan Tuhan itu tidak bisa dilakukan lagi, itu sifatnya Tuhan. Yang kedua, bahwa kebaikan Tuhan tidak sama seperti pandangan kita sebagai manusia. Bukan ketika situasi aman-aman saja, oh baik Tuhan itu. Tapi Tuhan perlu kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ketika 2020 mungkin kita juga mendengar atau merasakan atau mengalami situasi-situasi di sekitar kita tidak menyenangkan. Kita mungkin berdoa, aduh jangan saya yang kena, jangan saya yang kena, jangan saya yang kena. Terus ketika tetangga ya, mungkin tetangga atau siapa-siapa yang kena, terus kita juga mungkin pas tes swab atau apapun negatif, oh selamat, untung. Tapi bagaimana ketika satu kali kita ada di rumah sakit, diisolasi, terus bersama kiri kanan orang yang sakit COVID, apakah bisa kita berkata Tuhan itu baik? Nah, waktu itu saya sempat alami selama 12 hari saya di rumah sakit, masuk ke ruang isolasi. Bukan cuma sekedar kiri kanan orang sakit COVID, sebelah saya orang meninggal dan saya tidur bersama di sebelah orang yang meninggal. Tidur di sebelah mayat berarti selama beberapa jam, mulai pagi sampai sore. Mayat tinggal dipindah-pindah. Jadi orang di sekitar, ya apa itu mayat itu, ya apa ini? Akhirnya
Ya wis, apalagi siang-siang kayak gini, jenazahnya masih di sebelah, masih tidur, memang tidur deh, masih ditutupi, belum dipindah. Ya apa ini yang sebelah sini? Yang sana, iya gimana ini orang meninggal. Akhirnya gantian yang sebelah kiri. Ya wis, dia ya nggak janjian, dia nyetel lagu dangdut. Berapa menit, mungkin setengah jam selesai. Ganti saya nyetel lagu pop misalnya. Selesai, yang pojok ganti lagu keroncong. Pokoknya nggak sepi. Untungnya yang tidur sebelah nggak ikut nyanyi. Nah, terlalu mengagetkan. Jadi, dan kita dan bagaimana kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Ketika kita mengalami situasi tekan yang nggak enak, bisakah kita berkata, Tuhan itu baik. Pembelajaran saya sampaikan juga bahwa proses hidup yang kita lewati berupa situasi yang sulit, yang saya sebut lembaga kelaman, dan orang-orang yang tidak menyenangkan akan membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan tanpa kita duga. Amin. Berani kita ketika melewati situasi yang enak, Tuhan itu baik. Ketika kita dikecewakan, difitnah orang, kita bisa berkata, tidak apa-apa, Tuhan itu baik. Jadi dalam segala situasi, kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Yang ketiga, pembelajaran yang terakhir yang saya sampaikan pada hari ini yaitu bahwa Tuhan juga ingin kita melakukan kebaikan. Di situ saya tuliskan Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Loh, apakah itu berarti sombong? Tidak, tapi kita ini meneladani kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah bisa berbuat baik kepada kita, apakah kita berani juga kita berbuat baik pada orang lain? Kita ini pengikut Kristus, kita kan orang Kristen disebut pengikut Kristus. Mestinya kita juga mengikuti kebaikan Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan sudah berbuat baik bagi kita, kita diberkati, kita dipelihara, kita bisa bernafas sampai hari ini, kita masih bisa makan, yang punya tanggungan masih bisa bayar angsuran, kita masih diberi kesempatan untuk bekerja ini, sementara yang lain-lain banyak kehilangan pekerjaan, masih banyak mencari-cari. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi berikutnya, mestinya kita juga mengikuti kebaikan Tuhan seperti yang Tuhan teladankan bagi kita. Tapi kan kita juga nggak mungkin balas baiknya ke Tuhan. Tuhan ke kita nggak mungkin balas secara langsung. Kita balasnya kemana? Melalui sesama kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana bisa kita lakukan? Kita bisa menolong orang lain, apa yang bisa kita berikan pada mereka, pada teman-teman kita, atau siapapun, bisa memberkati, menguatkan, minimal mendoakan yang ada dalam pergumulan, menghibur yang dalam kedukaan, dan juga kita bisa menjadi contoh untuk hal yang baik, kita bisa menjadi teladan. Sehingga ketika Tuhan berbuat baik pada kita, itu salurannya nggak buntu, kita terus berbuat baik pada orang lain juga. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, Tuhan pun juga akan berbuat baik kepada kita. Dan dalam segala situasi apapun dan bagaimanapun, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan dalam hidup kita setiap. Pertanyaan terakhir saya seringkali sampaikan di refleksi. Bersediakah Anda, bersediakah kita untuk berbuat baik pada orang lain? Nah, itu tidak bisa kita, ngacung saya mau. Tapi itu dalam hati kita. Ketika kita menemukan orang lain, waduh Pak, saya nggak mau berbuat baik sama dia. Saya nggak mau kalau sama ini. Tapi Tuhan memberi perbuatan baik pada semua orang tanpa batas. Kebalikannya, apakah kita juga mau berbuat baik pada orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Sempurnakan ya Tuhan, kiranya sharing firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi suatu hal yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Kalau Engkau sudah mau berbuat baik bagi kami yang sebenarnya nggak layak ini Tuhan, yang kami ini sebenarnya kehidupan kami kacau, penuh dengan kehancuran, tapi Kau berbuat baik bagi kami, menyelamatkan kami, menggendong kami, memulihkan hidup kami. Dan kiranya kami juga boleh mengaplikasikannya dengan berbuat baik pada orang lain, siapapun yang ada di sekitar kami, tanpa batas, tanpa memandang mereka itu dari latar belakang mana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan percaya Kau Tuhan yang baik, sangat baik, dan selalu baik bagi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berkati guru-guru di tempat ini, berkati kepala sekolah di berbagai tingkatan, PG, TK, SD, dan SMP. Kiranya kami semua bersatu hati, bekerja sama, terutama untuk menyambut siswa yang baru Tuhan, yang akan kami kerjakan mulai Senin mendatang, dan kami percaya sekolah ini akan Tuhan bawa menuju kepada kebaikan, seperti yang Tuhan percayakan kepada kami pun akan mampu mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.